Misal dalam kondisi S2 mengerjakan tesis ini, Prof, jika saya ingin meneliti dan mengembangkan media atau bahan ajar, sebaiknya saya menggunakan model pengembangan Borg and Gall, 4D atau EDIC, Prof. Yang mana kamu kuasai? Itu. Jadi saya tidak mau semuanya bagus. Tinggal yang paling bagus itu yang dikuasai. Yang ditahu dan dikuasai dan diminati. Iya kan? Saya tidak mau kata ini yang terbagus, tidak. Yang mana kamu kuasai? Ya, tahu. Gitu ya. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ya. Siapa lagi? Apa? Siapa yang mau bertanya? Ayo. Giliran kamu bertanya sepuasnya. Suatu ketika saya juga punya giliran untuk bertanya. Begitu kan adil namanya. Kan adil namanya. Jangan hanya dosen yang pintar bertanya. Mahasiswa juga harus pintar bertanya sama dosennya. Dan saya kasih kesempatan bertanya sepuas-puasnya dari hasil bacaan, yang dari yang saya jelaskan, yang tidak apa. Silakan. Alvia, apa? Tapi Prof mau bertanya, bolehkah misalnya penelitian S2 mengambil perbandingan antara misalnya motivasi belajar atau hasil belajar antara sekolah negeri biasa dengan sekolah negeri yang berasrama, begitu Prof? Antara sekolah boarding school dengan sekolah negeri yang biasa Prof pada umumnya. Mau dibandingkan saja. Bisa-bisanya, asal pembimbingnya mau. Itu. Tapi kalau saya jadi pembimbing, saya tidak mau, karena itu levelnya rendah sekali untuk S2. Untuk level S2 itu terlalu rendah. Apa bisa? Bisa. Hanya kalau levelnya rendah sekali untuk namanya S2 begitu. Jadi tergantung pembimbingnya nanti. Mau enggak dia bimbing kamu tentang itu? Enggak malu enggak pembimbingnya? Jangan-jangan pembimbingnya malu. Karena pembimbing itu kadang juga malu itu membimbing judul-judul yang jelek. Jangan katakan apa, pembimbing juga itu punya itu. Ada perasaan malu untuk membimbing. Kalau jelek gitu. Jadi saya tidak katakan tidak bisa ya. Bisa. Yang penting pembimbingnya bersedia. Tapi kalau saya yang pembimbingmu, langsung saya tolak. Tidak mau saya. Hanya dibandingkan, ya kan sudah jelas di mana unsur jeleknya dan unsur baiknya. Tanpa diteliti pun sudah ketahuan. Apa lagi? Saya, Prof. Epi. Pertanyaan saya, Prof, apakah penelitian sistematik literatur review atau meta-analisis itu masih atau relevan dengan penelitian yang setara dengan level S2, Prof? Masih bisa. Yang penting kuat itu. Harus didukung oleh jurnal dengan buku-buku yang mumpuni. Bisa. Jangan sampai tidak didukung oleh buku atau literatur yang tidak mumpuni. Pakai judul begitu. Sama hanya pakai judul pengembangan, baru pengembangannya sama dengan penelitian yang lain. Penelitian yang bukan pengembangan. Teoretiknya hanya 1 atau 2. Uji empiriknya hanya 1 kali. Apa bedanya? Judulnya pengembangan tetapi sama dengan penelitian yang tidak pengembangan. Nah, gitu.
Apa lagi? Prof, saya ingin bertanya, Prof. Itu kalau pengembangan dilaksanakan uji empirik berkali-kali. Jadi kalau uji pertama sama uji kedua itu rentang waktunya bagaimana, Prof? Uji pertama dan uji kedua rentang waktunya boleh hanya 2 hari. Tetapi ingat bagaimana caranya. Kalau tempat uji cobanya itu saja. Tetapi tempat uji cobanya berbeda-beda, enggak apa-apa. Tetapi kalau itu saja, diusahakan butirnya dirambang. Nah, butirnya dirambang, optionnya dirambang, supaya dia tidak ingat-ingat jawabannya. Tetapi sebaiknya tempat uji cobanya pada populasi dengan sampel yang berbeda. Pada populasi yang berbeda. Bukan dalam populasi, tetapi uji cobanya, tempat uji cobanya berbeda. Nah, gitu ya. Rupanya banyak yang berminat mau ambil pengembangan. Asalkan jangan kamu tiru pengembangannya kakakmu, karena saya sudah temukan banyaknya kesalahan. Dan saya langsung beritahu ke Prodimo itu. Karena dia sendiri yang ada yang membimbing tentang itu. Saya bilang, oh ini tidak benar, ini salah ini. Turun-temurun itu, Prof. Nah, itu yang jeleknya. Kalau membimbing yang salah-salah, akhirnya mahasiswa tiru-tiru bilang, ini kan sudah lulus, ini begini. Nah, saya katakan, utamanya yang banyak salah uji efektivitas dengan pengembangannya. Jangan ke S2, S3 saja masih banyak yang salah. Masih ada? Pak Prof, saya masih mau bertanya seputar pengembangan. Ya. Jadi semisal Prof, ketika peneliti melakukan pengujian bisa efektivitas untuk media atau perangkat yang dikembangkan, apakah peneliti boleh melakukan pengujian di lapangan pada satu sekolah saja, Prof, dengan mengambil kelas sebagai pembanding, ataukah sebaiknya peneliti mengambil sekolah sebagai pembanding, Prof, untuk pengujian efektivitas yang dikembangkan? Yang penting sekolah itu menjadi wilayah populasi. Itu saja. Karena tempat uji coba itu harus dalam wilayah populasi. Itu syaratnya. Kalau populasimu misalnya SMA Maros, uji cobamu di Makassar ya tidak bisa. Enggak boleh. Kalau populasimu SMA 1 Makassar, uji cobanya di SMA 2 tidak boleh. Begitu. Di dalam wilayah populasi. Uji coba itu di dalam wilayah populasi. Di luar sampel penelitian. Begitu. Jadi catat baik-baik itu. Uji coba pada wilayah populasi di luar sampel penelitian. Jadi bagaimana caranya ya? Cari populasi yang agak besar-besar. Jangan cari populasi yang kecil. Itu namanya mempersulit diri namanya. Karena mahasiswa, ya bagaimana nih Prof saya? Nah populasinya begini. Ya saya suruh kamu ambil itu. Kan bukan yang saya yang suruh. Begitu banyak mahasiswa. Ya bagaimana? Ya terserah mau karena kamu yang pilih. Saya sudah ajarkan carilah populasi yang agak besar. Sehingga kita mudah uji cobanya. Bebas kita uji coba. Apalagi kalau mau uji coba berdasarkan teori. Nah, saya kan sudah beritahu teorinya. Jumlah uji coba, peserta uji coba. Begitu. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, saya masuki dulu materi ya. Nanti kalau masih ada, masih bisa bertanya nanti setelah selesai saya bawakan materi.
Ya. Validitas logical validity. Ini hampir-hampir anak S2 tidak ada yang lakukan ini. Kalau di antara semua uji validitas, inilah yang paling gampang. Ini yang paling gampang. Mungkin karena gampangnya dan tidak ada ditiru, maka tidak ada yang lakukan. Mudah-mudahan dengan saya berikan ini, semua sudah lakukan. Ini sudah keterlaluan kalau tidak lakukan ini. Validitas logik. Apa itu validitas logik? Nah, ya, ini kita lihat. Jadi, tidak usah saya baca ya, validitas logik, biasa orang namanya logical validity. Yaitu kita hanya mau melihat apakah unsur-unsur materi, yang dimaksud materi di dalamnya sini yang dikandung, yaitu aspek, indikator, dan sebagainya, dan saya terwakili atau tidak. Itu maksudnya. Terwakili atau tidak. Ya. Silakan baca sendiri, tidak usah. Kalau persis itu saya baca untuk apa? Itu ya. Oleh karena itu untuk mengatakan apakah materi itu terwakili atau tidak, kita hanya membandingkan kisi-kisi. Kisi-kisi sebelum uji coba dan kisi-kisi sesudah uji coba. Begitu pentingnya itu kisi-kisi instrumen. Kita bandingkan saja. Setelah kita bandingkan, ternyata terwakili semua, langsung katakan sudah memenuhi unsur validitas logik. Selesai. Itulah uji validitas logik. Tidak ada istilah sudah valid. Jangan, memenuhi unsur validitas logik saja. Itu yang kita mau cari. Bagaimana itu? Contoh. Mana dia? Ini saya berikan contoh. Misalnya kisi-kisi hasil belajar fisika, saya singkat HB ya. Sebelum uji coba. Begini kisi-kisinya, ini misal saja. Jangan katakan lagi, oh hasil belajar boleh pakai dan lain-lain. Ini hanya jadi ingatan, pemahaman, aplikasi, saya pakai dan lain-lain. Jadi mungkin sini sintesa, analisa, evaluasi, atau aplikasi sintesa, evaluasi, mencipta. Silakan ya. Ini hanya contoh. Aspeknya ini. Biasa aspek ini kadang orang katakan juga indikatornya. Ini materinya KD. Kompetensi dasarnya. Misalnya ada beberapa kompetensi dasar. Misalnya KD1 menyangkut ingatan. Jadi saya buat 3 nomor. KD2 menyangkut aplikasi. Saya buat 2 nomor. Nomor 4 dan 5. Ada kisi-kisi anak S2 membingungkan saya. Kebetulan saya periksa. Saya periksa. Dia tulis sini KD1 3 nomor. KD2 misalnya 2 nomor. Ya, 3 nomor itu nomor berapa? Kita tidak tahu. Jadi pemeriksa bingung. Saya katakan, ya 3 nomor itu nomor berapa itu ingatan? Hanya tulis jumlahnya nih, ingatan 3 nomor, di sini pemahaman 3 nomor. Ya nomor berapa? Jadi sebaiknya ini nomor butir soal ditulis. Nah, ingat baik-baik ya, jangan tiru temanmu, ada yang saya periksa anak S2. Tetapi anehnya, saya tanya, yang periksa yang berikutnya siapa? Oh ini Pak, sudah selesai Pak. Hebat betul itu yang memeriksa itu. Karena dia bisa, dia mengetahui barang yang tidak terlihat. Jadi
ada unsur naluri semacam jinnya, setannya. Karena tidak ditahu nomor berapa di sini. Hanya jumlahnya dia tulis. Bagaimana cara diperiksa? Itu namanya memeriksa dek kurantu. Namanya. Oh, kalau saya tidak mau. Saya harus bertanggungjawabkan memeriksa itu. Kalau itu nama saya itu saya pertaruhkan. Tidak mau. Jadi butir soal ditulis sini. Misalnya nomor 3. Jumlahnya 3. Di sini jumlahnya 2. Nomor 3. Pemahaman. Nomor 6, nomor 7, 8. Ingatannya 9, 10. Jadi di sini 45 boleh ada di sini. Boleh ada. Boleh tidak ada. Tetapi kalau di sini intinya ingatan, jangan ada pemahaman. Tidak boleh. Misalnya begini. Jadi jumlahnya ini. Dari atas ini. Saya ingatkan, hindari hanya satu nomor. Hindari. Apakah salah? Tidak salah. Tetapi itulah kisi-kisi terjelek di dunia. Kalau satu nomor. Tidak salah. Hindari satu nomor. Mengapa? Kalau satu nomor, misalnya di sini hanya nomor 4, begitu invalid, tidak boleh direvisi. Nah, karena teori menyatakan butir soal atau pertanyaan atau pernyataan yang bisa direvisi ada butir soal yang bisa dipilih salah satu. Kalau salah satu berarti ada alternatif lain. Kalau salah satu mungkin 2, 3, 4. Kalau salah 2 mungkin pasti 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan jangan juga terlalu jauh beda. Misalnya di sini 7 nomor, di sini 2 nomor. Itu tidak seimbang. Ya kalau berbeda 1 atau berbeda 2 enggak apa-apa. Begitu. Jadi kalau misalnya ini invalid, nomor 6, 7, 8 invalid. Apa boleh direvisi? Boleh. Boleh pilih 1 dari 3 yang direvisi. 1 yang direvisi dari 3 soal. Boleh pilih 2 yang direvisi dari 3 butir. Kalau ketiga-tiganya invalid. Kalau ini, bolehkah semuanya direvisi? Kalau ini 2 nomor invalid. Tidak boleh, karena harus dipilih. Yang dipilih sini hanya 1. 1 di antara 2. Kalau ini boleh dipilih 1 di antara 3 atau 2 di antara 3. Begitu caranya. Maka selalu saya katakan sebaiknya minimal 2. Ya. Sudah paham ya? Nah, sekarang ini sebelum uji coba. Setelah saya uji coba, jadi jumlah butirnya 10. Setelah saya uji coba, posisinya begini. Setelah saya uji coba, posisinya dia begini. Perhatikan. Di sini tadi berarti valid semua. Ini valid semua. Di sini pasti ada invalid. Karena tadinya 3 nomor di sini kan. Di sini 2 nomor. Berarti ada invalid, ada invalid. Sudah paham? Saya kembali dulu perlihatkan. Nah, misalnya saya lebih kasih begini. Misalnya yang invalid itu butir nomor, saya kasih warna lain ini. Jadi misalnya yang invalid itu butir nomor ini. Nomor 7 dan 8. Nah, mungkin kalian pikir 6, 7, 8. Jadi boleh direvisi 1. Pilih nomor 7 atau 8 direvisi. Tidak boleh dua-duanya direvisi. Boleh juga tidak direvisi. Jangan bisa revisi, ada jiwakilnya. Boleh. Bagaimana ini?
Ini enggak usah direvisi nih, langsung buang saja. Karena ini sudah ada yang valid, ada wakilnya. Jadi kita nomor baru, nomor 45 mungkin si 6, kita revisi salah satunya menjadi 7, di sini menjadi 8. Berarti setelah uji coba, ini kan sebelumnya, setelah uji coba ini ada wakilnya. KD1 dengan indikator aspek ingatan ada wakilnya. Ini KD2 dengan aplikasi ada wakilnya. KD3 dengan ingatan ada wakilnya. KD3 dengan pemahaman ada wakilnya. Berarti sudah terwakili semua namanya. Jadi namanya terwakili semuanya. Karena terwakili berarti bisa kita buat simpulan. Simpulannya begini. Berdasarkan kisi-kisi hasil belajar fisika sebelum dan sesudah uji coba. Maka nampak bahwa materi pada setiap aspek atau indikator dan KD telah terwakili semuanya. Hal ini berarti bahwa instrumen hasil belajar fisika telah memenuhi unsur validitas logik. Selesai. Coba. Tidak ada perhitungan. Hanya gara-gara tidak ada ditiru. Selesai. Apa susahnya? Yang susah itu karena tidak ada yang bisa ditiru. Sekarang ada kalian bisa lihat. Bukan meniru, bisa dilihat dari kuliah ini. Jadi tidak ada alasan dari angkatan ini tidak menghitung validitas logik. Apakah itu penelitian pengembangan atau non pengembangan. Begitu ya. Ada pertanyaan dulu di sini sebelum saya pindah. Halo? Apa dipahami betul? Bagaimana? Kok tidak ada suara? Habis Prof. Apa? Berarti tadi berarti sebelum uji coba itu memang tidak boleh sendiri bikin soalnya di setiap indikator. Tetapi nanti setelah uji coba baru bisa sendiri bikin soalnya seperti itu, Prof. Sebelum uji coba, apakah bisa sendiri? Berarti kan tadi Prof katakan sebaiknya jangan sendiri bikin soalnya di setiap indikator. Ya. Tetapi pada saat setelah uji coba tidak apa-apa kalau memang satu hasilnya nanti Prof dari tidak 3 butir ya itu. Tidak apa-apa, kan sudah selesai Mi. Yang kita takutkan kalau sendiri satu di sini, satu nomor saja di sini, setelah uji coba ternyata invalid, berarti tidak direvisi. Kalau tidak direvisi berarti hasil uji coba ini tidak terwakili kan? Berarti tidak memenuhi unsur validitas logik namanya. Kan kita mau cari bagaimana supaya memenuhi unsur validitas logik. Maka usahakan jangan sendiri atau jangan hanya satu nomor. Begitu. Makin banyak makin bagus. Tanda petik makin banyak. Yang sama semakin banyak harus perhatikan juga waktu. Ya, jangan bilang nanti jual nama saya. Prof Sidim bilang makin banyak makin bagus. Tidak memperhitungkan waktu. Ingat baik-baik. Makin banyak makin bagus, tapi tanda petik harus memenuhi waktu yang disiapkan. Gitu ya. Jadi nanti tidak ada lagi kisi-kisi sebelum uji coba hanya satu nomor. Karena kalian sudah tahu teorinya. Kalian sudah tahu teorinya. Karena walaupun saya begini, nanti kenyataannya tidak begini lagi. Masih banyak satu nomor. Kalau ditanya, kenapa satu nomor? Anu juga Prof, begitu juga, sudah lulus. Ini tukang meniru ini. Jawabannya itu kentara sekali. Tukang meniru. Padahal di kuliah, habis kasihan suaraku, berteriak-teriak. Tidak ada yang perhatikan.
Siapa lagi? Prof, saya Prof. Apa? Pertanyaan itu Prof, saya masih bingung ini kalau kisi-kisi hasil belajar dari validitas logik Prof, ini dari pakar atau pakar uji cobanya atau uji coba ke siswa Prof? Berarti kamu tidak ikuti kemarin. Jadi kalau pakar itu hanya satu. Nah, jadi ingat, secara teoretik ada 4. Saya ulangi lagi. Secara teoretik ada 4 macam, yaitu validitas tampang, face validity. Yang kedua, validitas pakar. Validitas pakar sudah 2 ya. Validitas pakar itu ada 3 teori. Yaitu teori Gregory untuk anak S1, teori Aiken untuk anak S2, teori Lause untuk S3. Lause saya tidak ajarkan. Gregory saya berikan karena aneh. Nanti anak S1 bertanya ke kalian, kalian bilang saya tidak tahu. Wah, kan aneh. Tapi kalau ada anak-anak yang bertanya, teori Lause bilang itu S3, saya ini baru S2, tidak apa-apa. Nah, sekarang yang ketiga, validitas logik. Jadi baru ketiga ini. Secara teoretik, validitas logik. Nah, kisi-kisinya ini sebelum uji coba. Jadi kisi-kisi ini sebelum coba. Apakah diuji coba? Namanya ini uji coba. Berarti diuji cobakan instrumennya. Setelah uji coba instrumennya, dihitung validitas dan reliabilitasnya untuk mengetahui valid atau invalid. Nah, misalnya nomor 7, 8 invalid yang warna merah-merah ini. Boleh buang saja ini kalau kalian mau. Berarti tinggal 1 nomor. Boleh buang saja nomor. Dan ini harus dibuang karena hanya 1 nomor. Boleh juga kalian pilih, saya mau revisi deh supaya banyak-banyak soalnya. Saya mau pilih nomor 7 atau 8. Untuk memilih ini nomor 7 atau 8, sebaiknya kalian konsultasikan ke pembimbingnya. Nomor berapa Pak ini saya mau revisi, nomor 7 atau 8? Nanti nomor 8 kamu revisi. Karena ada aturannya merevisi. Dicari R yang terbesar. R yang terbesar di antara 7 dan 8, itulah yang direvisi. Reliabilitasnya, korelasinya. Ini tidak ada pilihan, buang saja. Karena ini bisa dipilih salah satu, jadi boleh tinggal 2 nomor. Nah, sehingga sesudah uji coba, inilah dia. Ini untuk penelitian biasa. Sekarang, bagaimana kalau penelitian pengembangan? Kan penelitian pengembangan mungkin kalian uji coba sampai jenuh. Kalau posisinya begini, ini tadi kan uji coba. Ini hasil uji coba pertama. Uji coba kedua bagaimana? Ini jelek lagi karena 1. Jangan-jangan ini invalid nanti. Kalau invalid ini terpaksa rombak total semua. Ulangi menulis soal. Ulangi uji coba baru. Jadi kalau pengembangan hati-hati. Jangan sampai ada 1 nomor. Sehingga kalau pengembangan usahakan kisi-kisi awalnya itu jangan sampai 2 nomor. Begini, hindari 2 nomor. Kan kalian sudah prediksi, pengembangan berarti beberapa kali. Nanti kalau beberapa kali, kira-kira berapa kali. Kalau bukan pengembangan, ya minimal 2. Tapi kalau pengembangan jangan coba-coba 2 karena nanti pembimbingnya uji coba sampai jenuh atau 3 kali. Berbahaya ini. Berbahaya kalau 2. Tiba-tiba ini invalid tinggal 1 nomor. Uji kedua habis. Tidak memenuhi unsur validitas logik. Begitu. Jadi ini berbahaya karena ada 1. Kalau mau uji coba berikutnya lagi. Kalau pengembangan. Karena pengembangan diuji sampai jenuh. Tetapi kalau saya
biasanya mahasiswa sampai 2 kali saja. Jadi kalau 2 kali ya ini uji coba pertama, lanjutkan lagi, 1 kali lagi. Nah, tiba-tiba ini invalid, ulangi kembali semua, tulis ulang kembali. Begitu caranya. Itulah ya. Ya, cerita mau kau dulu, cerita Mi. Sudah selesai? Saya sudah lupa apa saya mau bilang. Silakan bertanya, karena saya sudah lupa apa saya mau bilang tadi. Siapa mau bertanya lagi? Jadi ini yang membedakan antara pengembangan dan non pengembangan. Jadi kalau pengembangan, jangan coba-coba bikin 2 nomor, 2 butir. Berbahaya itu. Tidak salah, hanya berbahaya. Apalagi? Izin bertanya, Prof. Dalam 1 KD itu berapa aspek yang harus ditinjau atau dibuatkan butir? Misalnya pada nomor 3 itu ada untuk KD 3 ditinjau aspek ingatan dan pemahaman, sedangkan di KD 1 itu hanya aspek ingatan, begitu Prof. Jadi berapa aspek yang harus ditinjau dalam 1 KD? Terima kasih. Kembali kasih. Berapa aspek tergantung bunyi KD-nya. Misalnya KD 1 dia katakan peserta didik mampu mengingat. Ya, hanya ingatan saja. Tidak perlu pemahaman. KD 2 peserta didik mampu menerapkan. Berarti di sini aplikasi. Bolehkah tambah sini? Boleh. Bolehkah tambah sini? Boleh. Nah, begitu. Kebetulan saya tidak mau tambah lagi ini. Sudah cukup begini saja. KD 3, peserta didik mampu memahami materi ini nih. Maka ini ada di sini. Bolehkah di sini? Boleh, ini saya tambah boleh. Tetapi jangan tambah di atasnya. Tidak boleh, di bawahnya boleh. Di atasnya tidak boleh. Sama halnya. Bolehkah saya tanya ke kalian tentang uji pakar Lawson? Tidak boleh, karena itu materi S3. Bolehkah saya tanya kalian uji pakar Gregory? Boleh, karena itu materi di bawah kalian. Begitu. Jadi untuk mengetahui ini ya baca KD-nya, bunyinya KD-nya. Bunyi KD-nya bagaimana? Kalau dia katakan KD 4 peserta didik mampu mencipta tentang di sini C6. Jadi dan lain-lain bagi ini, bagi 3 lagi nih, ada C6 misalnya. Apa lagi? Bertanya memang. Ya, mungkin sebentar. Saya lanjut. Selesailah validitas logik. Jadi sudah 3 validitas yang saya berikan. Validitas teoretik yang keempat. Ini analisis butir secara kualitatif. Ini yang keempat. Walaupun saya suruh beli bukunya, saya tetap berikan. Tetapi saya percepat. Tapi ingat, beli bukunya, jangan rame-rame pergi beli buku satu orang. Tapi jangan juga ke sana beritahu si penjualnya, kami dilarang beli. Jangan, ini rahasia ini. Ya,
Dia berita bilang, Prof Sidin larang beli, hanya satu boleh dibeli. Jangan. Analisis butir secara kualitatif. Karena ada juga kuantitatif. Kualitatif. Ini secara teoretik, jadi sudah 4 ya. Nah, secara teoretik sudah ada 4 saya ajarkan. Ini yang keempat, secara kualitatif. Ini. Jadi penahan butir soal secara kualitatif dapat dilakukan sebelum soal digunakan atau diujikan. Aspek yang perlu kita perhatikan atau ditelah ini aspek dari segi materinya, konstruksinya, dari bahasa dan budaya. Aduh. Sudah ya, sudah difoto. Cepat foto. Aspek yang perlu dipersiapkan. Bahan penunjang, ini bahan penunjang. Kurikulum yang digunakan. Buku sumber, kamus bahasa Indonesia. Ini hanya bahan penunjang, boleh ada, boleh tidak. Bahan utamanya ya ini, selalu 3 macam. Instrumennya, kisi-kisi, ya. Soal apa itu pertanyaan atau pernyataan, lembar penelaahan butir soal. Biasanya lembar penelaahan sudah ada pedomannya di situ. Pedomannya ya, itu sama ya dengan yang lain. Anda usah ini. Nggak usah ini karena saya sudah jelaskan itu. Nggak usah. Ini formatnya. Petunjuk pengisian format. Jadi kita analisis butir soal. Bagian B-nya kita beri tanda centang kalau kita setuju pertanyaan atau pernyataannya itu. Kalau tidak setuju kita beri tanda silang. Dan kalau hasilnya misalnya tidak setuju, harus ada saran. Kalau kalian beri tanda silang, harus ada sarannya. Di mana sarannya? Dia ditulis pada bagian bawah daripada format ini. Ini petunjuknya ya. Oke, sudah difoto. Ini. Format penahan butir tes. Ini kalau dia tes bentuk uraian. Ini dia. Materinya soal sesuai dengan indikator. Nomor soal 1 bagaimana, 2 dan seterusnya. Apa sesuai indikator atau tidak. Jadi kalau 50 nomor ya sampai 50 nomor ke kanan. Jadi pakai kertas yang agak lebar. Bagaimana caranya? Sesuai indikator atau tidak? Ya, instrumen itu dicocokkan dengan kisi-kisi. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai. Artinya pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai. Sesuai apa? Sesuai dengan umur yang mau diambil. Dia punya jawaban. Misalnya, kalian mau tes, mau tanya anak kelas 1 SMA, kelas berapa itu? 10 ya? Ya, kelas 10 SMA. Tetapi pertanyaannya, batasan pertanyaannya itu materi mahasiswa. Contohnya, vektor. Kalian mau tanyakan vektor. Vektor isinya di dalam yang kalian tanyakan tentang dot cross. Dot cross itu mahasiswa punya, bukan untuk level siswa SMA. Hati-hati. Ya, dot cross itu betul wilayah vektor, tetapi mahasiswa punya.
Tidak boleh tanyakan pada anak siswa SMA. Nah itu. Karena masih ada juga gurunya, karena gurunya otaknya S1, dia mengajar siswanya, wah telanjur ini mengajar vektor, penjumlahan vektor perkalian, dia tambah perkalian dengan dot atau cross. Wah, siswanya juga, wah hebat guru saya ini, ada istilah dot, titik, cross, silang. Wah, siswanya bangga, padahal dia tidak tahu bahwa itu materi perguruan tinggi. Ini yang dimaksud ini. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi. Jadi sesuai dengan kompetensi, dilihat urgensinya, kontinuitasnya, keterpakaiannya sehari-hari. Contoh, yang mana ini materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi, keterpakaiannya sehari-hari. Contoh, misalnya ada UKG yang dilakukan uji kompetensi guru. Ini contoh. Ini fatal ini uji kompetensi guru. Itu guru SD. Guru SD kan sudah lulus S1, sudah sarjana. Yang menyusun soal pokoknya S1. Kalau S1 pasti dulu diajari diferensial integral. Padahal dia lupa bahwa S1 guru SD itu yang S1 selama ini dia hanya mengajar kelas 1 sampai kelas 3. Tidak pernah mengajar, tidak pernah lagi mempelajari diferensial integral. Dia tanyakan ini, uji kompetensi guru. Tidak ada satupun yang bisa jawab. Karena dia sudah lupa materinya. Nah itu, keterpakaiannya sehari-hari tinggi. Itu yang dimaksud. Isi materi yang ditanya sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas. Mirip tadi yang di atas nomor 2. Jadi sesuai jenjangnya. Kita lihat jenjangnya kelas berapa, tingkatannya apa. Dari segi konstruksi, menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian. Apakah kalimat tanya atau ada kalimat perintah? Misalnya, tuliskan. Itu perintah namanya. Itu yang dilihat dari konstruksinya. Apa dia gunakan kata tanya atau perintah? Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Jadi maksud jelas, singkat, tetapi mudah dipahami. Itu yang dimaksud jelas. Jangan petunjuknya sampai sekian puluh baris. Padahal bisa disingkat, tetapi tepat dan jelas. Ada pedoman penskoran. Jadi ada pedomannya. Kalau misalnya, kalau esai, kalau benar dapat 10, kalau salah 0, kalau setengah benar dapat 5, kalau dia tulis rumus dapat 1, ada petunjuknya. Ada pedoman penskoran. Kemudian, apakah itu tabel, gambar, grafik, peta, dan sejenis disajikan dengan jelas dan terbaca. Jangan sampai kabur. Jangan sampai tulisannya kecil sehingga susah dibaca. Itu dari segi itu yang dinamakan konstruksinya. Dari segi bahasa dan budaya. Ini. Rumusan soal, kalimat soal komunikatif. Biasanya nomor 9 dan 10 ini biasanya digabung, boleh digabung. Jadi komunikatif dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Ada komunikatif tetapi tidak baku. Ada baku tetapi tidak komunikatif. Biasanya digabung ini 9-10. Ya. Nomor 11, tidak menggunakan kata atau ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Jadi jangan sampai ada ungkapan yang kira-kira ditafsirkan yang lain. Misalnya begini. Penafsiran ganda, misalnya kalau instrumen yang kita buat itu skala nasional. Skala nasional, katakanlah kalian anak fisika, misalnya balon yang diseri, yang disusun secara seri. Hati-hati.
Mungkin kalian yang maksud itu balon bola lampu. Nah, kalau kita di sini balon enggak apa-apa. Nah, kalau orang Jawa Timur, misalnya orang Malang, jadi maksud balon itu konotasinya itu perempuan itu yang di dadanya itu. Nah, begitu. Jadi hati-hati. Jadi jangan sampai menimbulkan penafsiran ganda. Contoh berikutnya, apalagi itu di daerah Kalimantan misalnya, ada pernah saya temukan dibutuhkan. Wah, ini betul-betul sangat-sangat dibutuhkan. Bahaya. Dibutuhkan itu di sana bahasa porno. Jangan pakai dibutuhkan, diperlukan. Gitu. Karena dibutuhkan itu porno itu kalau daerah Kalimantan. Ya, kita harus tahu itu. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. Jangan sampai ada kita gunakan bahasa yang berlaku pada daerah itu yang bisa yang mengandung arti ya beda-beda tipis lah nomor 11 di atas. Tetap dia tabu artinya. Rumusan soal tidak mengandung kata atau ungkapan yang dapat menyinggung perasaan peserta didik. Jangan sampai menyinggung perasaan peserta didik. Misalnya, kalian misalnya, siswa SMA Negeri 11 Amerika yang suka tawuran. Hati-hati, itu menyinggung perasaan anak kelas 11 di Amerika itu, yang 11 tawuran, suka tawuran misalnya. Nggak boleh. Ambillah contoh ungkapan yang kira-kira tidak menyinggung perasaan seseorang. Gitu ya. Oke, selesai. Sekarang bagaimana kalau bentuk pilihan ganda? Soal bentuk pilihan ganda. Nomor 1 sama tadi, nomor 2 sama, nomor 3 sama, nomor 4. Pilihan jawaban homogen dan logis. Jadi pilihan jawaban harus homogen. Maksudnya, misalnya penemu hukum gravitasi alam, hukum gravitasi umum. Penemu hukum gravitasi umum misalnya adalah A. Galileo, B. Newton, C. Kepler, D. Siapa ini? Faraday. Ini tidak homogen karena Faraday itu kalau hukum gravitasi tentang gravitasi umum itu menyangkut benda-benda angkasa. Jadi semestinya semua penemu yang benda-benda angkasa, jangan Faraday. Faraday itu tentang listrik. Itu namanya tidak homogen. Diusahakan homogen. Contoh berikut. Presiden pertama Indonesia adalah A. Soeharto, Soekarno, Sudarmono, Labedu. Tidak cocok. Labedu itu tidak pernah ada. Tidak homogen namanya itu. Usahakan pakai susu semua. Sudarmono, Soeharto, Soekarno, siapa lagi? Habibie ya tidak homogen walaupun dia presiden, tidak cocok. Begitu caranya. Dan logis, masuk di akal. Hanya ada satu jawaban yang benar. Jangan sampai jawabannya, misalnya contohnya 5 kali 5. A 25,1. B 24,7. Yang mana yang benar situ? 25,1 atau 24,7?
Kalau disuruh pilih, mana kalian pilih? Benar semua Prof, karena bisa semua dibulatkan. Tapi kalau dari jawaban yang pastinya tidak ada Prof. Salah, enggak bisa. Hanya satu yang benar. Pilih yang benar. 25,1. Iya, 25,1 itu yang paling mendekati. Tetapi kalau begini, 25 kali 5 adalah 25,1, 24,9. Dua-duanya benar. Begitu, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau begini, 5 kali 5 adalah A, 25,1, B 24,9, C 25, maka C yang benar, 25 yang benar. Begitu caranya. Hanya satu jawaban yang benar. Benar di sini yang paling mendekati benar. Dilihat konstruksinya. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Jangan bertele-tele. Rumusan pokok soal dalam pilihan jawab merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Pokok soalnya hanya pertanyaan yang diperlukan saja. Oleh karena itu, mirip nomor 6. Jangan bertele-tele, jangan terlalu panjang. Yang mana itu pilihan jawab merupakan pernyataan. Pokok soal dan pilihan jawab, pernyataan yang diperlukan saja. Misalnya, kalian, lensa terdiri atas 3 kelompok, yaitu 2 kelompok lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung itu begini-begini, lensa cekung begini-begini. Tiba-tiba pertanyaan yang dimaksud lensa plan konveks adalah, ini sudah menjelaskan di atas, baru plan konveks lagi. Ini banyak pernyataan yang tidak diperlukan. Nggak usah jelaskan lensa terbagi atas 2 kelompok. Nggak usah. Itu tidak diperlukan itu. Yang diperlukan saja. Kemudian pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban. Jangan sampai pokok soalnya nyerempet-nyerempet ke jawaban. Mengarah ke jawaban. Misalnya, Presiden Indonesia yang keempat atau yang kelima, yang keempat mungkin atau yang kelima adalah B.J. Habibie yang berasal dari Sulawesi Selatan misalnya. Pertanyaannya, B.J. Habibie adalah salah seorang A, suku Jawa, B, suku Bugis, D, Batak misalnya, dan seterusnya. Itu sudah mengarah ke jawaban itu. Karena Sulawesi Selatan ya tidak, pokoknya bukan Jawa, bukan Batak, pasti Bugis. Walaupun di Sulawesi Selatan ada Batak, ada Jawa. Tetapi didominasi dengan Bugis. Nah itu yang dimaksud sini. Tidak memberi petunjuk kunci jawaban. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. Sama dengan tadi. Lanjut. Grafik sama. Ini nomor 11. Panjang pilihan jawaban relatif sama. Usahakan sama. Jangan A 2 kata. B 2 baris. C 1 baris. Tidak boleh. Harus sama panjangnya. Usahakan relatif sama. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan. Ini. Semua jawaban di atas salah. Atau semuanya benar. Dan sejenisnya. Ini dihindari. Kadang masih muncul ini. Kalau masih muncul ini, itu artinya penyusun soal kehabisan kata-kata. Yang 13, pilihan jawaban yang berbentuk angka waktu disusun berdasarkan besar kecilnya angka atau kronologisnya. Misalnya tadi 5 kali 5, A 24, B 25, C 26, D 26,3. Diurut besar kecilnya. Boleh dari kecil ke besar, boleh dari besar ke kecil. Ada kronologisnya. Tahun kelahiran Muhammad
Syihab misalnya A, urut tahun 1950, 1960, 1970, 2010, jadi diurut. Ya, boleh ya, itu. Ini yang penting sekali. Butir soal tidak boleh bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Misalnya, berdasarkan soal nomor 13 di atas, maka dapat dihitung tentang ini. Oh, enggak boleh. Jadi kalau salah nomor 13, salah juga nomor 14. Dia enggak boleh tergantung jawaban soal sebelumnya. Dari segi bahasa budaya, sama dengan tadi ini 15, 16, 17, tidak ada masalah. Pilihan jawaban tidak mengulang kata atau kelompok kata yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan. Tidak ada masalah itu. Itu dari segi bahasa dan budaya. Selanjutnya, untuk ini kalian ini untuk non-tes. Ini judulnya. Ini non-tes. Judulnya ya. Ini terlindungi ini. Materinya. Tidak ada masalah sesuai dengan indikator. Aspek yang diukur pada pertanyaan sudah sesuai tuntutan dalam kisi-kisi. Tidak ada masalah. Konstruksinya. Ini perhatikan baik-baik nomor 3 konstruksi. Pernyataan dirumuskan dengan singkat. Yang dimaksud singkat itu tidak boleh lebih dari 20 kata dan harus jelas. Makanya itu pernyataan itu kalau panjang pasti salah. Usahakan pendek-pendek. Jadi saya itu kalau memeriksa misalnya instrumen motivasi, begitu 3 baris pasti salah. Karena ini tidak boleh lebih 20 kata. Karena kalau lebih itu teorinya itu pasti salah itu. Pasti ada alasan. Nomor 4 tidak ada masalah. Nomor 5 tidak ada masalah. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang mengacu pada masa lalu. Jangan diulang-ulangi pernyataan yang mengacu pada masa lalu, apalagi yang negatif. Mengungkap-ungkap masalah lalunya seseorang enggak perlu. Setiap pernyataan hanya berisi satu gagasan secara lengkap. Harus ingat baik-baik ini. Hanya satu gagasan secara lengkap. Contoh, misalnya, rajin belajar di rumah agar memperoleh nilai ujian yang bagus. Berapa gagasan itu? Saya tanya, rajin belajar di rumah agar memperoleh nilai yang bagus dalam ujian akhir. Ini ada 2 gagasan. Gagasan pertama, rajin belajar di rumah. Gagasan kedua, memperoleh nilai yang bagus. Nggak boleh. Jadi begitu ada alasan agar supaya itu pasti lebih dari satu gagasan atau lebih dari satu perilaku. Saya silakan gagasan ini perilaku. Ya, langsung saja. Rajin belajar di rumah. Sudah. Gitu ya. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak pasti. Hindari itu kalau non-tes. Yang kata selalu, semua, kadang-kadang, tidak satu pun, tidak pernah. Itu dihindari yang begitu-gituan. Nomor 9, jangan banyak menggunakan kata hanya sekedar, semata-mata. Kecuali terpaksa. Dari segi bahasa, nomor 10 tidak ada masalah, nomor 11 tidak ada masalah, nomor 12 tidak ada masalah. Itulah secara kualitatif selesai. Jadi kalian tinggal copy itu,
berikan kepada untuk dianalisis. Begitu. Ya. Selesai. Jadi sudah 3 hal yang saya beri, sudah 4 secara teoretik. Saya pindah lagi. Lagi 1 orang yang belum muncul. Saya ambil ini. Masuk rumah sakit yang 1 orang, Prof. Ya, tidak usah laporkan kalau yang begitu-gituan. Pokoknya yang tidak muncul yang saya tanyakan. Teknik pengumpulan atau pengolahan data. Bagaimana teknik pengumpulan data? Jadi ada tes. Tes ada namanya tes buatan guru dan tes standar. Tes yang terstandar itu artinya sudah diuji coba, baik secara teoretik maupun secara empirik. Tes buatan guru biasanya belum diuji coba, gitu ya. Kemudian non-tes. Non-tes itu ada namanya kuesioner. Kadang orang namakan angket, walaupun ini sebenarnya berbeda. Berbeda. Kuesioner atau angket kita anggap sama saya dulu. Itu di mana terbagi 2. Ya ada kuesioner terbuka, ada kuesioner tertutup. Jadi ini kita berikan kepada responden untuk dia jawab. Ya. Jadi terbuka artinya jawabannya bebas terbuka. Tertutup berarti kita sudah arahkan. Tinggal dia pilih mau skor 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Itu tertutup namanya. Itu tentang kuesioner. Sekarang wawancara atau interview. Wawancara terbagi juga, ada namanya wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau terstruktur wawancaranya tinggal kita checklist, kita tinggal beri tanda. Kalau tidak terstruktur itu jawabannya terbuka, bebas. Jadi kita tanyakan garis-garis besarnya, jadi dia bebas. Tanyakan. Ya. Itu wawancara atau interview. Kemudian observasi. Observasi ini ada observasi langsung, ada observasi tidak langsung. Begitu. Dia observasi langsung, jadi kita lihat langsung objeknya. Tidak langsung artinya kita hanya objeknya, kita tidak, ya biasanya orang tidak suka ini yang observasi tidak langsung. Diobservasi juga tetapi melalui perantara. Ada yang mengobservasi. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi ini ada yang tercetak,
ada dalam bentuk tergambar, ada dalam bentuk terekam. Nah, tercetak misalnya dokumen tertulis, misalnya absen atau apalah, atau buku dokumentasi. Nah, ada elemen tergambar, misalnya grafik-grafik di dinding. Nah, bisa juga dokumentasi dalam bentuk yang terekam. Sekarang pengolahan data. Bagaimana mengolah data? Yang pertama, data itu kita harus edit. Untuk apa? Kita mau tahu di mana kita koreksi kesalahan dan kekurangannya yang ada di lapangan. Utamanya penelitian kualitatif. Bagaimana kalau penelitian kuantitatif? Dilakukan juga editing data. Biasanya kalau penelitian kuantitatif, kalau ada data yang apa istilahnya di statistik itu, pencilan, ekstrim, data ekstrim. Misalnya tidak masuk di akal. Misalnya tes hasil belajar. Temannya misalnya skor terendah 0, skor tertinggi 100. Temannya rata-rata hanya main 70-60. Tapi ada 2 orang yang 99. Nah, ini ekstrim namanya. Dan ada 1 orang yang dapat 5. Ini ekstrim juga ini. Bagaimana kalau kita temukan? Dibuang saja data itu. Dibuang itu data. Tapi hati-hati membuang. Misalnya tadinya data itu, misalnya sampelnya kita ambil 50, terbuang 3, berarti tinggal 47. Apa 47 itu masih masuk kategori sampel minimal? Hati-hati. Apa masih masuk ukuran sampel minimal? Makanya itu waktu saya ajari kalian populasi dan sampel, ya, ambil di atasnya. Karena itu yang dikhawatirkan, pencilan itu yang ekstrim. Yang ini, kita edit data itu. Karena kalau kita tidak buang itu berbahaya. Bisa simpulannya salah. Coding data. Biasanya kita mengkode, biasa diberikan dalam bentuk angka atau huruf untuk membedakan antara data atau identitas data yang akan dianalisis. Itu kita kode. Biasanya ini coding data ini banyak-banyak digunakan untuk penelitian kualitatif. Mungkin pertemuan berikutnya saya berikan materi kualitatif dan kuantitatif perbedaannya. Supaya jelas. Kemudian bagian C, tabulasi. Bagaimana kita mengatur data itu ke dalam bentuk tabel. Sehingga bisa dibuatkan nanti grafik. Itu tabulasi. Oke. Ini terlalu di atas. Bisa kelihatan anunya, topiknya? Bisa, Prof. Ya, analisis data sekarang topiknya. Analisis data, ya. Analisis data itu terbagi, ada penyajian data. Mungkin dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik atau diagram. Kalau bentuk grafik untuk data terkelompok, ingat di materi evaluasi atau apa assessment ada dalam bentuk histogram, poligon, ozaif. Kalau tidak terkelompok, dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, pastel, diagram garis, diagram lambang. Ingat di statistika saya sudah berikan dulu ini. Buka catatanmu di statistika. Ukuran data. Ini penyajian data. Sudah ya? Sudah dipoto baik-baik. Kita dalam bentuk ukuran data.
ukuran data ini ada istilah pemusatan data. Saya sudah berikan juga dulu di statistika. Kemudian ada penyebaran data. Ya, sudah semua ini ukuran data. Oke, saya lanjut. Analisis data. Ini perlu juga ini. Kita dalam bentuk statistik. Statistik ada dalam bentuk deskriptif, ada dalam bentuk inferensial. Terbagi dua. Di statistik itu deskriptif itu mendeskripsikan data sebenarnya adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum. Jadi tidak boleh digeneralisasi ini statistik deskriptif. Mengapa tidak boleh digeneralisasi? Karena tidak ada hipotesisnya. Kalau statistik inferensial bisa digeneralisasi karena ada hipotesisnya. Statistik inferensial ini terbagi dua lagi. Mana dia? Ada statistik inferensial, ada statistik parametrik. Oh, sebentar. Statistik inferensial ini dulu ya. Induktif maksudnya. Nanti ada statistik dalam bentuk deduktif. Inferensial. Ini bisa kita generalisasi. Generalisasi kemana? Tentunya ke populasi. Ini inferensial terbagi dua, statistik parametrik dan non-parametrik. Syaratnya parametrik apa? Harus datanya normal. Datanya homogen. Itu dua syaratnya saja. Ini di statistik ini saya sudah jelaskan, hanya mengulang-ulangi sebenarnya. Ya. Uji dasar-dasar statistik ini untuk parametrik ada uji kenormalan. Uji kenormalan boleh pakai Lilliefors, boleh pakai chi kuadrat, boleh pakai kertas peluang normal, boleh pakai Kolmogorov-Smirnov, boleh pakai Kiki plot, boleh diasumsikan. Saya tidak tulis sini, boleh diasumsikan. Ya, tambah sendiri. Ya, ini uji normalitas data. Kemudian uji homogenitasnya. Ini uji Bartlett, uji F, uji T, ya. Ini uji homogenitasnya. Boleh kita lakukan ini. Lanjut. Oh, sudah. Itulah analisis data. Selesai sudah. Sekarang ya, silakan bertanya. Siapa mau bertanya? Silakan. Siapa mau bertanya? Ayo. Silakan. Ini sudah pertemuan keberapa? Halo? Ya? Keempat, Prof. Keempat. Keempat, Prof. Ya, empatnya. Sambil menyiapkan pertanyaan, ini kalian yang menentukan. Jadi ini sekarang tanggal
tanggal berapa ini? Tanggal 3 ya? Iya, Prof. Prof, Nah. tanggal 3. Insya Allah hari Kamis nanti tanggal 6. Berarti insya Allah kalau saya masuk sudah pertemuan kelima. Iya. Nah, saya sudah beritahu bahwa hanya 2 kali saya ambil 2 kali ya. Hanya 2 pekan. minggu. 2 Iya. minggu saya ambil untuk 2 kali. Iya. Berarti tanggal 6 nanti insya Allah kalau tidak halangan sudah pertemuan kelima. Iya. Tanggal 10 pertemuan ke-6. Iya. Tanggal 17 pertemuan ke-7. Nah, tanggal 24 tidak mungkin karena lebaran. Jadi Iya, cuti bersama. ya, jadi artinya apa? Tinggal ujiannya kan 17 sudah selesai. Iya. Kuliah sudah ke-7. Tinggal finalnya. Finalnya tanggal 24 itu tidak mungkin karena lebaran. Iya. Ya. Kemudian di bulan Mei hari Senin tanggal 1 itu tanggal merah. Iya, hari buruh. Tinggal tanggal 8 Mei peluangnya. Saya mau tawar ke kalian. Mau atau tidak itu urusan kalian. Saya tidak mau campur. Satu yang tidak mau batal. Maukah kalian finalnya sebelum Idul Fitri? Maksudnya maukah kalian ujian tanggal 17 April? Artinya kalau mau tanggal 17 April dengan sangat terpaksa minggu depan 2 kali. Supaya 7 kali. Sehingga minggu berikutnya tanggal 17 itu final. Nah, selesai. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa, saya juga senang. Nanti tanggal 8 Mei finalnya. Tinggal pilih. Silakan komentar. Tapi Prof, ini sistem finalnya Prof tatap muka langsung atau lewat Zoom? Saya tidak mau bilang begitu dan saya tidak mau jawab. Itu urusan saya nanti. Apakah Zoom atau tatap muka, tidak mau saya jawab itu. Yang penting kalian siap untuk ujian. Iya kan? Itu. Untuk kalau saya hanya beri gambaran, kalau PEP bahkan kuliahnya sudah tatap muka kalau PEP. Sudah banyak dosen kuliah saja sudah tatap muka, apalagi kalau ujian. Ini PEP. Nah, kalau fisika saya belum tahu dan saya tidak mau jawab itu. Dan jelas siap ujian. Apalagi? Maksud saya tinggal kalian pilih. Prof, saya mau sesudah lebaran. Oke. Saya mau sebelum lebaran. Silakan. Itu saja. Pilih yang mana? Ya. Oke, kalau belum ada pilihan, silakan dipikir-pikir dulu. Yang jelas, insya Allah kita kan masih ketemu tanggal 6, hari Kamis. Ya kan? Iya, Prof. Nah, hari Kamis baru bisa kalian pilih. Mau sebelum lebaran atau sesudah lebaran. Saya tidak mau paksa. Pokoknya terserah kalian. Tentang model ujiannya, soalnya, di mana ujian, bukan urusan kamu. Urusannya saya. Saya siapkan ruangan kalau tatap muka atau gimana, itu saya yang urus itu.
Hanya urusanmu siap bertempur belajar. Begitu saja. Jadi silakan saya diberikan jawaban pada pertemuan insya Allah pada hari Kamis. Karena hari Kamis itu baru pertemuan kelima. Ya. Karena hanya 7 kali kita ketemu. Insya Allah pertemuan kelima itu kita bahas tentang perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Silakan belajar-belajar memang supaya banyak yang bertanya. Ya saya bilang siapa mau bertanya, tidak ada yang mau bertanya. Aduh, gimana ini? Sekarang siapa mau bertanya? Ya, Prof. Tadi kan sempat disinggung terkait kuesioner dan angket itu berbeda, Prof. Jadi ditanyakan di mana letak perbedaannya, Prof? Sebenarnya itu jawabannya itu saya mau suruh kalian cari sendiri. Pasti berbeda. Karena ya, karena bertanya ya saya jawablah. Nanti kalian bilang nggak, Prof, Bapak juga tidak tahu. Nanti dulu. Itu kuesioner dan angket. Orang selalu katakan itu angket itu bahasa asingnya kuesioner. Betul. Tetapi kuesioner itu sudah kita Indonesiakan. Sehingga tulisannya kuesioner. Pakai K, kuesioner, angket. Di mana bedanya? Kalau bedanya, kalau kuesioner, si penyusun kuesioner sudah mengharapkan jawaban yang sudah disediakan. Jadi sudah dituntun jawabannya. Tapi kalau angket, si penyusun angket memberikan seluas-luasnya kepada responden untuk mengungkap jawaban berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Makanya itu kalau kuesioner jawabannya singkat. Kalau angket jawabannya panjang-panjang. Lihat di DPR. Mengapa DPR itu ada namanya hak angket? Jadi dia tanya. Misalnya, Ibu Sri Mulyani, bagaimana statusnya itu uang 400 misalnya 95 triliun? Jawabannya begini, panjang, mungkin dia jawab sampai setengah jam. Begitu, itulah angket. Kalau kuesioner, si penyusun pernyataan atau pertanyaan sudah terstruktur, sudah ada jawabannya yang dia harapkan. Begitu. Oke ya? Bisa dipahami? Sebenarnya saya mau rahasiakan itu. Biasanya masih saya suruh cari sendiri. Karena di buku itu selalu sama. Alasannya di buku sama karena kuesioner dengan angket itu sama, jadi satu bahasa Indonesia, satu terjemahan. Padahal kita sepakat para pakar di evaluasi itu kita bedakan. Sehingga di DPR tidak ada hak kuesioner, yang ada hak angket. Begitu juga kami di tim pakar, buku referensi yang cocok untuk bisa dikutip adalah buku referensi yang up to date. Yang mana itu yang dimaksud up to date? Kami ini tim pakar, para pakar ahli itu perdebatkan apa itu up to date. Tidak ada orang bahasa Inggris didebatkan. Tim pakar. Kami sepakat tim pakar. Up to date itu namanya termasa. Termasa.
Artinya walaupun buku lama tetapi masih digunakan dan masih cocok sekarang, itulah namanya up to date. Walaupun buku baru tetapi tidak cocok sekarang, itu tidak up to date. Contoh, bukunya Suharsimi Arikunto. Masih baru kan, dia tulis kriteria reliabilitas, ada reliabilitas tinggi, sedang, rendah. Nah, itu tidak up to date walaupun baru. Karena itu sudah salah. Makanya tidak up to date, tidak termasa namanya. Tidak boleh lagi karena ada teori menyatakan instrumen yang valid pasti reliable. Jadi tidak ada istilah reliabilitas tinggi, sedang, tidak ada. Pokoknya reliable, terpercaya. Nah, begitu. Jadi harus up to date. Tetapi yang dimaksud up to date di sini termasa. Walaupun bukunya lama, tetapi masih berlaku sampai sekarang dan populer, itu yang lebih bagus. Misalnya kalian mau kutip tentang pendapat Piaget, teori Piaget. Baca bukunya itu, bukunya Piaget. Lebih baik cari. Daripada kutip buku baru, jangan buku baru itu salah menterjemahkan juga. Begitu. Ya jangan asal tahunnya baru itu dikatakan up to date, belum tentu. Dan jangan buku baru tetapi salah. Itu ya. Ya, siapa lagi? Ayo, siapa mau bertanya? Kenapa Muhammad siap? Ini Prof, mengenai tentang instrumen yang tadi, kan apakah dalam pembuatan visi-visi dalam suatu instrumen itu ada aturannya, semisal bukan aturan anunya, Prof, bukan aturan yang kayak jumlah butuhnya, bukan, tapi aturan dalam pembuatannya kayak memang seperti di hasil belajar itu ada pemahaman, ingatan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kisi-kisi yang lain, untuk variabel lain misalnya motivasi atau kreativitas, memang ada aturan tersendirinya dalam pembuatan itu atau bagaimana, Prof? Ya. Apakah ada aturannya? Kan kalian ada mata kuliah pengembangan instrumen. Tidak apa-apa, saya jelaskan sedikit, tapi saya tidak mau ada materi saya sebenarnya pengembangan instrumen, tapi saya tidak mau tampilkan. Karena saya takutnya tersinggung dosen pengembangan instrumenmu. Tidak ada mata kuliah itu, Prof. Tidak ada mata kuliah. Oh, berarti hanya di PP pengembangan instrumen. Ya, kalau ada waktu nanti saya berikan sedikit pengembangan instrumen. Pokoknya kisi-kisi itu harus berdasarkan indikator. Dari mana indikator diperoleh? Dari teori variabel. Begitu. Jadi misalnya variabel judul penelitianmu ada variabel motivasi. Perjelas motivasi apa dulu? Motivasi belajar atau motivasi berprestasi? Karena beda itu. Kalau motivasi berprestasi itu umum. Motivasi belajar khusus. Belajar apa? Apa belajar fisika? Atau belajar menyanyi? Atau belajar olahraga? Kan beda. Beda semua. Itu kita cari. Itulah gunanya ada namanya kajian teori. Yang kita kaji teorinya yaitu kaji teori tentang variabel. Untuk apa kita kaji tentang variabel itu? Kita mau tahu apa yang dimaksud variabel itu. Dan apa-apa indikatornya. Apa dimensi dan indikatornya.
Nah, tidak semua variabel punya dimensi, tetapi semua variabel punya indikator. Pasti itu. Kadang orang katakan aspek. Aspek kadang disamakan dengan indikator. Tidak semua. Nah, jadi kita buat kisi-kisi, biasanya kisi-kisi dua arah. Dua arah misalnya ada materi, ada indikator seperti tadi. Itu namanya kisi-kisi dua arah. Ada indikatornya, ingatan, pemahaman, dan seterusnya. Materinya itu KD1, KD2. Itu materi. Nah, begitu. Nah, yang aneh, mahasiswa itu indikator di dalam instrumennya berbeda dengan teori yang diungkap di proposalnya atau teorinya. Kadang di ujian saya tanya, dari mana ini munculnya ini indikator ini? Nah, apa jawaban mahasiswa? Anu Prof. Nah, kalau begitu kamu ambil temanmu kan. Sudah ketahuan itu asal jawabannya salah itu. Saya itu cepat tanggap. Asal mahasiswa bilang, Prof. Nah, sudah. Tidak beres ini mahasiswa ini. Dia jangan cepat-cepat jawab sama saya bilang pasti saya bilang kamu tidak beres. Begitu. Jadi artinya apa? Sebelum kita membuat instrumen, buatlah kisi-kisi. Sebelum buat kisi-kisi, kajilah teori. Sehingga teori itu ada indikatornya. Indikator itulah kita buat di kisi-kisi, kita susun kisi-kisi. Begitu, sehingga klop antara teori yang kita bangun dengan kisi-kisi yang kita buat. Indikator di kisi-kisi yang kita susun. Begitu hebatnya mahasiswa sekarang, lain teorinya dia buat, baru kisi-kisinya diambil sama temannya. Jadi tidak ketemu. Bagaimana mau ketemu? Begitu. Ya. Jadi sebenarnya kisi-kisinya sama semua sebenarnya. Pasti dua arah. Ada materinya, ada. Begitu juga ya apapun, sikap apalagi. Kalau sikap pasti ada objeknya. Jadi kalau sikap itu dua arah juga, yaitu apa? Indikatornya sikap, kemudian objeknya apa? Objeknya sikap apa? Jadi dua arah. Begitu. Objeknya misalnya fisika. Fisikanya tentang apa? Mungkin menyangkut materinya. Metode mengajarnya guru. Apalagi silakan dibahas. Jadi dari mana diperoleh itu? Dari teori. Makanya itu perlu teori kita kaji mendalam. Itulah selalu saya katakan yang membedakan skripsi, tesis, dan disertasi. Makin tinggi disertasi kajiannya makin mendalam. Tingkat kesalahannya boleh dikata ya 0,1%. Kalau tesis mendalam juga, tetapi lebih mendalam dibanding S1. Jangan S1 lebih mendalam dibanding S2. Terbalik namanya itu. Begitu caranya. Jadi hati-hati menyusun kisi-kisi. Saya itu kalau menguji, saya lihat indikatornya. Kenapa? Dari mana indikator kau peroleh ini? Prof. Oh, tidak beres ini mahasiswa ini. Nah, gitu. Begitu jawabannya tidak beres nih. Gitu ya. Oke. Kemudian ini banyak S2. Sekalian saya beritahu juga kalian. Kalau menyusun pernyataan, ini non-tes ini, khusus non-tes. Kalau menyusun pernyataan, susunlah pernyataan, hindari pernyataan negatif yang terlalu banyak. Yang penting asal ada. Yang mana yang saya maksud? Misalnya
5 indikatornya. Ya, atau 5 sub indikator. Setiap sub saja minimal maksimal 1 lah, tulis 1 pernyataan negatif. Yang penting asal ada. Gunanya untuk apa? Untuk menahan laju cara pemikirannya si penanya. Nah, gitu. Itu gunanya. Jika si menyebar, itu yang pernyataan negatif. Jangan berkumpul. Kecuali, nah ada kecualinya. Kecuali variabel sikap. Variabel sikap, banyaknya pernyataan negatif dan positif diusahakan seimbang. Ingat kata-kata seimbang. Bukan sama. Ya, kalau sama itu positif 25, negatif 25. Jadi maksud seimbang, boleh positif 30, negatif misalnya 25. Itu namanya seimbang. Nah, kalau sikap, variabelnya variabel sikap. Kalau bukan sikap, yang penting asal ada. Ada ini baru-baru S2, malah negatifnya lebih banyak dibanding positifnya. Langsung saya telepon pembimbingnya, kamu periksa baik-baik ke itu? Anak bimbing kamu, siapa Prof? Namanya, wanita. Sini. Sebut kebetulan pembimbingnya Pak Arsad, jadi langsung saya telepon Pak Arsad. Ini masa negatifnya lebih banyak daripada positifnya? Positifnya 1 nomor, negatifnya 8 nomor. Nah, dalam 1 indikator. Gimana caranya? Capek saya berteriak-teriak ini waktu memberi kuliah baru. Ini mahasiswa ini seenaknya saja. Nah, saya berikan. Baru saya beritahu mahasiswa, ke pembimbingmu dulu, sesudah pembimbingmu baru ketemu saya lagi kembali. Coba, kalau bukan saya periksa, salami lagi, lulus lagi, kalian tiru lagi. Jadi turun-temurun kesalahan. Itu yang saya takutkan itu. Kesalahan turun-temurun. Jadi langsung saya telepon pembimbingnya. Jangan main tanda tangan, Pak Arsad. Wah tidak Pak, saya tidak lihat baik-baik itu. Itu yang tidak boleh. Itu namanya menjerumuskan mahasiswa ke hal yang salah. Saya katakan, coba bagaimana Pak Arsad dulu waktu saya bimbing. Saya akan periksa satu-satu. Begitu juga caramu membimbing. Karena saya yang bimbing dulu Pak Arsad. Begitu. Ada lagi. Mahasiswa, tapi PEP. Ini baru-baru ujian. Wah, dia jual anunya, kepala sekolahnya dengan apanya? Pengawasnya. Dia tidak tahu bahwa saya ini pembinanya pengawas. Kebetulan dia mengajar di SMA 1 Palopo. Wah, saya alumni dari situ. Ya, saya pengujinya. Kenapa bisa begini? Ini Pak begini karena pengawas begini, ini begini. Wah, celaka ini kok pengawas. Saya ini pembina. Saya langsung di depannya ujian. Saya langsung telepon korwasnya, koordinator pengawas. Pak Korwas, siapa namanya itu pengawas di SMA 1 Palopo? Oh, ini Prof, namanya ini. Coba tegur sekarang. Masa ini ada mahasiswa bilang begini-begini. Iya Prof, saya tegur sekarang pengawasnya. Mahasiswanya sudah ketakutan. Jangan takut, yang penting benar kamu bilang. Saya itu kalau ada apa-apa, enggak main bilang tunggu, langsung di depannya saya telepon, enggak mau simpan-simpan bila besok. Langsung di depannya. Tegur sekarang pengawasnya itu. Masa kerjanya begitu itu. Ini di tesisnya mahasiswa ini, dia tulis begini-begini. Ini pengawas begini-begini. Oh iya Prof, merusak itu kalau begitu. Iya, saya tegur keras Prof. Tegur sekarang. Jangan tunggu waktu, nanti kau lupa. Begitu saya lepas telepon, tegur sekarang. Baru kasih informasi sama saya. Bagaimana hasilnya? Gitu. Kebetulan dia sudah guru. Guru di SMA, dia masih P3K. Di SMA 1 Palopo. Namanya saya sudah lupa.
Ini baru-baru ujian. Dia beralibi kepala sekolah dengan pengawasnya. Dia tidak tahu bahwa saya ini bosnya pengawas ini. Saya pembinanya. Langsung bosnya saya tegur. Bos yang tegur ke bawah. Jangan saya langsung tegur ke bawah. Tidak boleh. Lebih enak kalau bos yang ditegur. Sebab bosnya yang marah-marahi ke bawah. Gitu. Ya. Apalagi? Siapa yang lagi yang mau bertanya? Jadi ingat baik-baik ya. Pernyataan negatif yang penting asal ada. Kecuali. Nah, ingat ada kecualinya. Variabel sikap. Kalau variabel sikap positif dan negatif diusahakan seimbang. Nah, sudah mengerti namanya seimbang ya? Tidak harus sama. Seimbang itu boleh 30-20. Asalkan jangan 50-10. Itu tidak seimbang namanya itu. Dan jangan terbalik. Jangan negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Nah, seperti yang saya cerita baru-baru ini. Di fisika S2 fisika itu. Untung saya yang sebagai validatornya, validator pakar. Saya bilang, wah enggak benar ini. Bahaya ini. Saya yang ajarkan mereka, saya yang periksa lagi. Aduh, ketemu getahnya. Saya tegur pembimbingnya langsung, saya telepon di depannya. Ketemu pembimbingmu. Langsung Pak saya bilang, namanya mahasiswa siapa itu, Prof? Ini, suruh ketemu saya. Kamu itu gimana caranya? Coba kalau si validatornya main tanda tangan juga. Sudah aman semua. Amanlah kesalahan. Baku tiru-tirulah di bawah. Siapa lagi? Ini Amiruddin sudah menghilang ini. Amiruddin ini. Siapa? Ayo bertanya. Masih ada waktu. Belum pukul 12 ini. Saya mau tambah materi tetapi salah-salah. Terpotong kalau saya nambah. Makanya lebih baik saya tanya jawab kita. Dan ini lebih bagus kalau tanya jawab. Asalkan kalian bertanya. Yang salahnya itu karena kalian tidak mau bertanya. Saya siap mau menjawab. Apa saya mau jawab kalau tidak ada pertanyaan? Apa yang mau ditanyakan? Saya, Prof. Nah, silakan. Ya, terima kasih, Prof. Ya, ini terkait dengan tadi yang dibahas mengenai data pencilan. Misalkan dalam penelitian itu, kita adakan penelitian kemudian diperoleh, misalkan ada nilai tertinggi hanya satu orang, dan kemudian data terendah juga satu orang. Apakah kedua-duanya itu harus dihilangkan? Harus. Berarti yang kita ambil hanyalah data yang anu saja, Prof. Yang artinya nilainya hampir sama semua itu. Bukan nilainya hampir sama semua. Saya tidak mau katakan begitu. Yang kita harus buang itu pencilan atau ekstrim yang tidak masuk di akal. Gitu ya. Bukan berarti harus sama semua. Enggak. Yang ekstrim yang tidak masuk di akal itu yang dibuang. Tetapi hati-hati kalau membuang. Jangan-jangan kalian buang menyalahi aturan ukuran sampel minimal. Nah, makanya itu waktu saya berikan materi tentang populasi sampel, nah, begitu dapat ukuran sampel minimal ditambah sampai 5 sampai 10. Karena itu yang dihindari. Jangan ada nanti yang sakit, jangan ada yang pencilan, datanya pencilan atau ekstrim. Nah, begitu caranya. Sehingga mahasiswa biasa. Nah, apa lagi?
Kenapa? Tetapi jumlah populasi itu misalkan jumlah populasi yang kita ambil sampelnya itu 30 orang, Prof. Kalau kita hilangkan 2 itu berarti tetap tidak mempengaruhi penelitian itu, Prof. Berarti kamu ikuti waktu saya tentang sampel. Jangan kamu tidak hadir. Waktu saya jelaskan tentang sampel penelitian, saya takutnya kamu tidak hadir. Atau belum saya kasih populasi dan sampel? Ya? Sudah, saya lihat catatan saya dulu. Iya. Sudah saya kasih ya? Sudah, populasi dan sampel? Sudah, Prof. Kalau sudah kan, ada kan ukuran sampel minimal. Pakai rumus N sekian. Setelah dapat rumus N sekian, ya, kita ambil di atasnya. Supaya tidak mempengaruhi. Bedakan sampel dengan populasi. Kamu tadi coba lakukan antara populasi dan sampel. Kalau populasinya 30, sampelnya juga 30, apa namanya itu? Sampel apa namanya? Siapa yang bisa jawab? Populasinya 30, sampelnya 30 juga. Sampel apa namanya? Sampel jenuh, Prof. Sampel jenuh. Menurut teorinya Suharsimi. Kalau sampel jenuh, biasa orang namanya sampel populasi. Sampel populasi itu tidak boleh ada hipotesis. Karena untuk apa dia lakukan hipotesis? Hipotesis gunanya supaya simpulannya bisa berlaku umum. Apa tidak bisa berlaku umum? Kalau sampel populasi tidak bisa karena sudah diambil semua. Mau diberlakukan kemana? Nah, sudah diteliti semuanya 30. Tidak mungkin kamu berlaku kemana lagi. Nah, semuanya sudah diteliti 30. Begitu. Makanya jangan coba-coba mengambil populasi yang kecil. Berbahaya. Selalu saya katakan ke kalian. Berbahaya mengambil populasi kecil. Nanti setelah meneliti ujian, jadi bagaimana ini, Prof? Nah, populasi saya begini, di mana saya uji coba? Siapa suruh kok? Saya sudah jelaskan di kuliah, hati-hati mengambil populasi. Jangan-jangan populasinya susah kamu menarik sampel. Begitu. Gitu ya. Nah, baca-baca saya buku baru tanyakan lagi. Terima kasih, Prof. Siapa lagi? Silakan bertanya. Jadi kita lagi karena 4 lagi 3 kali pertemuan ya. Pertemuan ke depan, misalnya hari Kamis saya berikan tentang penelitian kualitatif kuantitatif dan mix method. Campurannya. Di mana letak bedanya? Saya usahakan 1 kali pertemuan. Walaupun itu kualitatif saja saya dapatkan waktu S3 itu 2 semester. Bayangkan itu. 2 semester saya kualitatif, kuantitatif itu 2 semester juga. Saya hanya mau ajarkan 2 jam pertemuan. Saya rangkum menjadi 2 jam pertemuan. Gitu. Itu baru S3, di S2 belum lagi.
Jadi saya dapat itu berapa semester semua di S2, 2 semester juga. Begitu. Siapa lagi mau bertanya? Saya tunggu pertanyaan kalian. Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, daripada saya menunggu saja, tapi kita akhiri saja dulu. Dan ini lagi 4 menit, pukul 12. Oke, kita akhiri. Saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah hari Kamis kita ketemu lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.